ini saya akan menjelaskan konsep dasar filsafat ilmu pengetahuan. Jadi pengertian dari yang seperti kita lihat dari slide, pengertian dari filsafat ilmu pengetahuan sendiri merupakan suatu kajian filsafat mengenai dasar-dasar ilmu pengetahuan, yang mana filsafat ini rasional, kritis, juga logis, serta menyeluruh dan sistematis. Jadi ilmu pengetahuan bukan sesuatu yang subjektif. Artinya di sini ilmu pengetahuan itu harus sesuai dengan fakta, harus sesuai dengan logika, atau kemudian ilmu dan pengetahuan itu berbeda. Jadi jika ilmu itu adalah pengetahuan tentang suatu bidang tertentu yang disusun secara sistematis menurut metode-metode atau digunakan untuk menerangkan, sedangkan pengetahuan antara ilmu dan pengetahuan merupakan sesuatu hal yang berbeda, karena pengetahuan sendiri adalah sebuah ilmu. Jadi ilmu dan pengetahuan merupakan suatu hal yang berbeda. Jadi selanjutnya adalah pengertian ilmu. Jadi dasar dari segala pengetahuan. Artinya ilmu adalah jawaban akan kajian atau bagaimanakah dan apa nilai dari. Artinya ketika ada jawaban atas pertanyaan, materi kajian dari ilmu tersebut memiliki nilai guna. Jadi ketika ada pertanyaan, dasar filosofis tentang ilmu akan didiskusikan epistemologi dan aksiologi. Jadi dalam sebuah konsep filsafat, ilmu itu mempunyai diskursus tersendiri, di mana membedakan dari segi ontologinya, epistemologinya, dan juga aksinya. Lalu di dalam ilmu atau dalam sebuah konsep filsafat ilmu pengetahuan terdapat, jadi ontologi merupakan sebuah teori hakikat yang mana salah satu di antara. Jadi dalam ranah ontologi sendiri cakupannya terdiri dari hakikat, dalam artian ilmu tersebut bisa dikatakan sebagai apanya ilmu atau yang mengandung tentang hakikat dasar apa yang disambut. Ontologi juga berkaitan dengan bidang kajian dalam ilmu atau materi yang dikaji oleh ilmu. Jadi esensinya ilmu membahas tentang pengalaman manusia, benda, kejadian, situasi, proses, dan fakta yang bisa dijangkau dengan menggunakan panca indera. Objek dari cakupan ontologi adalah manusia, yaitu pada umumnya ada individu, ada yang terbatas, tak terbatas, ada yang mutlak, termasuk kosmologi dan metafisika. Jadi pengalaman kemudian ada landasan ilmu. Jadi epistemologi ini sering disebut sebagai theory of knowledge. Jadi secara etimologi, istilah epistemologi ini berasal dari bahasa Yunani, ini episteme. Jadi yang artinya itu pengetahuan, dan logos yang artinya ilmu. Jadi yang istilah-istilah yang setara dengan epistemologi ini adalah kriteriologi, ini cabang filsafat, ini membicarakan ukuran benar atau tidaknya pengetahuan. Kemudian ada kritik pengetahuan, yaitu pembahasan pengetahuan secara kritis. Kemudian ada logika material. Jadi logika material ini seperti pembahasan logis dari segi isinya. Jadi sedangkan untuk logika formal itu lebih kepada menekankan segi bentuknya. Jadi objek material sendiri dari epistemologi ini sendiri adalah pengetahuan, objek formal yang pada akhirnya pengetahuan. Lalu sedangkan objek materialnya adalah nah, pengetahuan yang telah dalam metode ilmiah tertentu sehingga dapat
pengetahuan, di mana pengetahuan berdasarkan atas pengalaman. Sedangkan ilmu pengetahuan sendiri adalah pengetahuan yang bersifat khusus dengan ciri-ciri sistematis, metode ilmiah tertentu. Lalu kemudian ada landasan Jadi istilah aksiologi ini berasal dari dialek Yunani yang mana aksios yang berarti nilai dan juga logos yang berarti ilmu. Jadi aksiologi ini sendiri merupakan teori tentang nilai. Jadi yang dimaksud nilai di sini adalah yang dimiliki manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa. Jadi teori tentang nilai yang dalam filsafat kepada permasalahan etika dan juga estetika. Jadi adapun objek aksiologisnya sendiri itu berkaitan dengan dua hal, di mana keduanya ini merupakan bagian umum dari aksiologi untuk membangun sebuah filsafat ilmu. Jadi kedua objek ini adalah etika dan estetika. Etika berkaitan dengan hakikat, tentang moral atau prinsip atau standar perilaku atau juga merupakan predikat membedakan hal-hal. Aksiologi ilmu adalah sebuah ilmu atau pengetahuan yang memberikan Jadi dalam filsafat ilmu pengetahuan terdapat beberapa istilah yang sering kita ketahui. Yang pertama itu adalah postulat. Jadi postulat ini sendiri merupakan asumsi dasar yang kebenaran tanpa dituntut pembuktian. Jadi jika kebenaran prosedur keilmuan, maka dalam postulat ini sendiri tidak perlu melalui prosedur tersebut. Jadi biasanya pembuatan postulat dibekali dengan pengetahuan tentang apa yang akan dibahas. Lalu ada yang kedua tuh asumsi. Jadi asumsi sendiri merupakan pernyataan yang secara empirik yang dalam penelitian tidak perlu diuji kebenarannya. Jadi asumsi sendiri merupakan suatu pernyataan yang telah dianggap secara empirik, jadi tidak perlu dibuktikan lagi atau tidak perlu diteliti lagi secara ilmiah. Jadi tetapi masih dalam dapat dikatakan dianggap, jadi belum termasuk pernyataan secara objektif. Lalu yang ketiga ada hipotesis. Jadi yang ketiga adalah suatu praduga yang kebenarannya masih harus diuji. Jadi hipotesis sendiri merupakan sesuatu yang masih dikira-kira atau masih belum tahu apakah itu benar atau salah. Sekian presentasi dari saya yang saya ambil dari materi Bapak, yakni mengenai konsep dasar filsafat ilmu pengetahuan. Terima kasih.